Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan tutorial mengenai perencanaan dan perancangan basis data untuk keperluan rumah sakit. Dalam hal ini saya memakai Star UML ya. Untuk perencanaannya sendiri saya memakai flowchart diagram. Mari kita mulai dari flowchart diagram start. Start ini kita menjelaskan mengenai awal dari kegiatan di rumah sakit, dimulai dari kedatangan pasien, terus kita lanjut ke status pasien. Status pasien di sini mengenai status pasien yang lama ataupun yang baru, karena di status yang baru ini kan berarti dia belum pernah melakukan yang namanya registrasi di rumah sakit, dan yang lama ini berarti dia telah melakukan registrasi. Kenapa dibedakan seperti ini? Karena ketika yang baru ini berarti data profil dari pasien ini belum ada. Jadi kalau belum ada, kita input dulu secara manual di form pendaftaran, baru nanti datanya masuk ke database ya. Setelah datanya masuk ke database, masuk ke registrasi, baru pasien mengantri untuk melakukan rekam medis. Di dalam rekam medis ini nanti dokter sudah masuk di sini, sudah melakukan diagnosa dan melakukan semacam penanganan terhadap keluhan dari pasien yang datang tadi. Setelah melakukan rekam medis di sini, maka dokter akan memberikan resep yang nanti bisa ditebus oleh pasien di apotek. Setelah di apotek, maka perencanaan basis data di rumah sakit ini selesai, finish. Ketika mulai lagi ya, kita akan mulai dari pasien kedatangan lagi. Ketika datanya sudah ada, maka dia langsung ke registrasi dan selanjutnya sampai ke penebusan obat. Selesai. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, kita memakai kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini ada beberapa entitas yang mesti kita bikin dengan memakai toolbox di sini di bagian kelas basic ya, di bagian kelasnya. Yang paling jelas di dalam rumah sakit ini kan jelas ada pasiennya, terus ada dokternya, terus ada pendaftarannya. Pasien datang dia pasti ada atribut yang namanya dari entitas pasien. Di sini ada ID pasien, ada nama pastinya, juga alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lanjut masuk ke pendaftaran. Setelah masuk pendaftaran ini, data masuk ke dalam halaman administrasi. Nanti operator melakukan login dan menginputkan datanya. Setelah itu maka pasien akan melakukan rekam medis di ruang poli masing-masing. Poli di sini masuk ke atribut dokter. Dokter ada ID dokternya, ada nama dokternya, juga nama polinya. Dokter ini juga nanti masuk ke login sini, dan nanti dia masuk ke halaman dokter. Nanti dia mengisi keterangan ataupun atribut yang nantinya ada di dalam entitas rekam medis. Mulai dari ID dokternya, ID pasiennya, terus diagnosanya, terus terapinya seperti apa, tanggal kapan kejadiannya, nanti di sini akan dilakukan oleh dokter.
Setelah itu dokter juga akan memberikan resep dari hasil rekam medis yang telah dibuat. Resep ini nanti bisa ditebus di apotek ya, berupa obat. Obat ini ada atribut ID obat dan juga nama obat. Selain itu juga dia nanti pastinya ada suppliernya dong. Nah, nggak mungkin bikin sendiri, pasti ada suppliernya. Di sini kita bikin entitas supplier, ID-nya siapa, namanya apa, alamatnya di mana, dan teleponnya berapa. Setelah itu untuk mendatangkan obat ini kita rumah sakit berarti harus memesan dulu. Nah, di sini juga ada entitas pemesanan obat. Nah, di sini ada nomor pemesanannya, terus ID obatnya berapa, namanya apa, jumlahnya berapa, dan suppliernya siapa. Setelah itu, setelah dipesan, maka akan melakukan pembayaran. Di sini ada nomor pembayaran, terus juga nomor pemesanan. Nomor pemesanan ini merupakan forgen key dari nomor pemesanan obat ini di sini. Nah, jadi nanti ketika nomor pesanannya berapa, nanti dia tinggal ngecek di pemesanan obat ini, nanti semua keterangannya ada. Nah, setelah itu maka pasien akan membeli obat nanti berdasarkan nomor resepnya, nomor pembeliannya, dan tanggalnya. Nah, untuk perencanaannya cukup sekian dan terima kasih.